Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majelis zikir ini, yang masih mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita baca makalah yang nomor 76, marilah kita tawassul terlebih dahulu kepada mu'alif kitab ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya semakin membuka hidayah bagi kita semua dan menuntun kita ke jalan kebaikan dan menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala dalam hikmah yang 76 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah dawuh, al-husnu ala fuqdanit ta'ati ma'adamin nuhudi ilaiha min alamatil iktirari. Al-husnu ala fuqdanit ta'ah, bersedih karena kehilangan ketaatan. Jadi kalau kita taat kemudian kita lupa untuk melakukan kebaikan itu, kita sedih. Bab ini kelanjutan dari hikmah yang dulu. Hikmah yang dulu itu dawuh Imam Ibnu Athaillah, kalau orang itu tidak menyesal karena melakukan kejahatan, tidak menyesal karena meninggalkan ketaatan, maka min alamatil mautil qalbi, salah satu tanda dari matinya hati itu kalau tidak menyesal. Meninggalkan ketaatan kemudian tidak menyesal, itu adalah tanda dari matinya hati. Lah ini enggak. Di hikmah yang nomor 76 ini dia menyesal. Ketaatan yang kita lakukan, ketaatan yang pernah atau kita tinggal, itu kita menyesal. Al-husnu ala fuqdanit ta'ati, bersedih karena meninggalkan ketaatan, ma'adamin nuhudi, menyesal tetapi tidak pernah memperbaiki diri. Menyesal tapi tidak pernah bangkit untuk
ma'adamin hudi ilaiha, tidak memperbaiki dan tidak melakukan kembali. Kita enggak lupa sholat tahajud kata dalam malam itu, menyesal kita kenapa semalam kita tidak melakukan tahajud, menyesal dengan air mata dan lain sebagainya, tapi besok harinya tidak melakukan. Lah, orang yang seperti ini modelnya kayak apa? Katanya Imam Ibnu Athaillah, min alamatil itirori, itu adalah tanda dari manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Ternyata kita tertipu dengan penyesalan. Kita enggak dzikir nyesel. Saat kita dzikir begini, suatu saat kita tidak hadir di sini, kita nyesel kenapa kita tidak dzikir padahal kita punya kesempatan untuk itu. Tapi ketika nyesel itu ada dan tidak diperbaiki untuk melakukan dzikir, maka itu bukan penyesalan. Bukan penyesalan. Tapi apa? Itu adalah tipu daya, berusaha untuk membohongi pangeran saja, dan itu sering kita lakukan. Kita menyesal karena kita tidak sholat duha, kita menyesal karena kita tidak berjalan kepada kebaikan, enggak nyesal gitu, tetapi tidak pernah memperbaiki diri sendiri, tidak pernah melakukan kebaikan yang kita sesali. Dan itu adalah tanda dari manusia-manusia yang sebenarnya bukan taat, tapi mereka adalah tertipu oleh dirinya sendiri. Kita coba untuk melihat hari ini. Banyak manusia-manusia kalau kita kumpul di majelis ini, saat kita ngomong tentang bagaimana fadilah sholat malam, banyak manusia-manusia kemudian sedih kenapa kita tidak melakukan sholat malam. Karena fadilahnya sudah banyak dan luar biasa. Tapi ketika dia sedih, ya cukup dengan sedih, tidak pernah melakukan sholat malam. Apakah itu dinamakan sedih? Enggak. Tapi itu adalah tipuan. Saat kita dzikir, meninggalkan dzikir, istiqomah dalam dzikir, setiap hari kita istiqomah. Setelah istiqomah kemudian satu waktu kita tidak dzikir, nyesel kita. Tapi ketika kita nyesel dan tidak memperbaiki dzikir itu, maka itu juga bukan penyesalan. Sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini, kalau dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah, dia menyesal terhadap sesuatu yang ditinggalkan, ketaatan yang ditinggalkan, dia menyesal, tapi tidak kunjung memperbaiki dirinya. Apakah kemudian keimanan seseorang cukup dikatakan dilihat dari penyesalannya? Tidak. Kalau hanya sekedar nyesal, kita melihat keimanan seseorang dengan air mata dan lain sebagainya, tidak bisa. Maka di dalam sini kemudian disebutkan penyesalan itu ada penyesalan yang bohong. Nah ini nyesel tapi bohong, kategorinya bohong. Al-husnul kadhib. Penyesalan yang bohong. Gimana penyesalan yang bohong? Penyesalan terhadap sesuatu, kita meninggalkan sholat tapi nggak pernah melakukan, tidak berusaha untuk menjadi lebih baik, itu bohong itu. Kita nyesel tidak melakukan dzikir dari dulu tapi enggak melakukan dzikir setelah itu bohong, penyesalan yang bohong. Nah itu banyak hal-hal yang seperti ini. Kalau kita lihat dalam era hari ini, manusia-manusia hari ini, kalau dia melakukan dosa terus dibilang itu loh dosa, tahu dia dosa, menyesal dia melakukan dosa, tapi nggak pernah bertaubat. Banyak loh, banyak. Menyesal dia telah melakukan dosa, tapi nggak pernah bertaubat.
Apakah penyesalan itu berarti? Tidak. Penyesalan itu tidak ada maknanya. Penyesalan itu tidak pernah ada artinya. Sehingga kemudian manusia-manusia yang seperti ini sebenarnya menikmati terhadap berbagai kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kenapa dia menikmati? Karena dia tidak mau berubah. Tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki diri. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Penyesalan yang terus-menerus kita lakukan pada diri kita, maka lambat laun selalu menyalahkan diri sendiri. Maka menyesal itu jangan dipupuk, sedih itu jangan dipupuk, menyalahkan sendiri itu juga tidak baik kalau terus-menerus. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah, kalau sampai menyesal harus berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena di dalam penyesalan itu banyak orang-orang yang menyesal seakan-akan menyesal, tapi padahal itu adalah ikhtiror, itu adalah tipuan spiritual. Tipuan spiritual. Kayak kita ingat dosa yang pernah kita lakukan atau kita melakukan kesalahan, kemudian kita sholat, kita nangis kepada Allah. Saat kita nangis, selesai sholat, ternyata melakukan dosa lagi, tidak memperbaiki. Apakah itu kemudian diterima? Bukan persoalan diterima atau tidak, tapi ini adalah manusia-manusia yang tertipu dengan spiritualitas yang dia miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Al-Quran kemudian fuqdanit ta'ah, yang disebut dengan ta'ah di dalam sini apa? Ketaatan, ketundukan, kepatuhan kita kepada aturan-aturan yang dimiliki oleh Allah. Itu taat. Bukan taat kepada selain Allah, tapi taat kepada aturan-aturan yang memang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga digariskan di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi itu. Maka ketundukan dan kepatuhan ini memang harus diistiqomahkan yang dalam diri kita. Maka di dalam hikmah ini kemudian disebutkan ada al-husnus shadiq, ada penyesalan, ada dua penyesalan yang ada dalam diri kita. Penyesalan yang jujur, al-husnus shadiq, penyesalan yang jujur. Kalau kita melakukan menyesal terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, menyesal kita telah meninggalkan ketaatan, kalau penyesalannya itu jujur, pasti penyesalannya itu akan mendorong kepada taubat yang akan dia lakukan. Itu sudah pasti, Pak. Kita menyesal karena kita melakukan dosa, sudah pasti yang akan kita lakukan adalah taubat, yang pasti kita lakukan adalah mohon ampun kepada Allah. Sehingga kemudian penyesalan di dalam husnus shadiq itu selalu membawa kita kepada jalan kebaikan. Gak ada penyesalan menuju jalan kejelekan, pasti menuju kebaikan. Itu yang shadiq. Sehingga kemudian orang-orang yang memiliki penyesalan yang jujur terhadap dirinya, terhadap apa yang dia lakukan, itu pasti akan memperbaiki setiap amal perbuatannya. Pasti memperbaiki itu. Kalau kita tidak pernah memperbaiki, yaitu penyesalan yang kedua. Husnus shadiq itu pasti akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya penyesalan itu di dalam konteks ini, di dalam hikmah ini adalah tangga bagaimana kita mendekat kepada Allah. Dan itu adalah
gerbang yang harus kita lalui untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus lalui itu? Karena kita adalah manusia yang menjadi tempat dari salah dan lupa. Nabi saja yang maksum itu sudah istighfarnya luar biasa dalam satu hari satu malam. Kita yang tidak maksum dan penuh dengan dosa tapi jarang untuk melakukan istighfar. Padahal kita sadar kita melakukan dosa. Itu yang kemudian disebut oleh Imam Ibnu Athaillah ada husnul sholiq. Penyesalan yang jujur harus membawa diri kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan al-husnul kadhib. Orang yang menyesal, penyesalan tapi bohong. Ini yang disebut di dalam hikmah ini disebut dengan i'tirar. Penyesalan yang tipu-tipu saja, penyesalan yang bohong. Kok ada penyesalan bohong? Ada. Ternyata orang yang menyesal karena dosa itu menyesalnya luar biasa, nangis Pak. Di dalam sholat, dalam apapun nangis, tetapi kemudian malas untuk memperbaiki diri sendiri. Kita menyesal meninggalkan duha, kita menyesal meninggalkan tahajud, kita menyesal meninggalkan zikir, tapi tidak kembali melakukan kebaikan-kebaikan yang seperti biasa. Itu palsu. Nah, kalau itu palsu, maka itu adalah bohong. Menyesal tapi bohong. Apakah itu membawa kepada kebaikan? Tidak akan membawa pengaruh apa-apa pada dirinya, dan juga tidak akan pernah mendekatkan dirinya kepada Allah. Apa yang terjadi? Karena dia tertipu oleh spiritualitas dirinya, tertipu oleh amaliyahnya, maka dia akan jauh dari Allah. Ini yang harus kita renungkan. Kita berada dalam posisi mana? Apakah kita sudah berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik di balik setiap penyesalan-penyesalan yang kita lakukan? Atau kita membiarkan begitu saja? Siapa yang tahu diri kita? Diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya Al-Quran kemudian di dalam surat Ali Imran itu Allah dawuh wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi kalau kita kemudian sadar melakukan dosa, sadar melakukan kesalahan, sadar kita ingkar kepada Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Bersegera itu bukan hanya sekedar omongan, tapi juga segera memperbaiki diri kita sendiri, sehingga kemudian kita pantas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Apakah bisa ditunda? Tidak bisa. Jadi kalau hari ini kita selalu mendengar enggak apa-apa, waktu masih muda kita melakukan maksiat, mumpung kita masih muda kita bisa untuk melakukan banyak hal yang ingkar kepada Allah, nanti setelah tua kita akan bertaubat dan menyesal. Enggak ada. Kalau itu yang terjadi dalam diri kita, maka kita masuk kepada penyesalan yang kedua, penyesalan yang bohong. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan kita seperti apa. Nah, ini yang kemudian disebut wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita memohon kepada Allah, enggak pernah nunda-nunda. Jadi kalau ciri khas orang yang beriman, ciri khas orang yang bertakwa, ciri khas orang yang selalu ingin dekat kepada Allah, tidak akan pernah menunda kebaikan kita kepada Allah. Gak pernah menunda. Gak pernah menunda memohon ampunan kita kepada Allah. Gak pernah menunda itu. Makanya Al-Quran kemudian di dalam surat yang lain dawuh fafirru ilallah. Ternyata wasari'u, jangan menunda itu, bercepat, bersegeralah kamu
minta mohon ampunan kepada Allah, fafirru ilallah, bukan hanya sekedar segera, tapi harus lari untuk mohon ampunan kepada Allah. Bukan hanya kita melakukan dosa pagi kemudian sore kita bertaubat, tidak, tapi fafirru ilallah, maka kalau kita sadar maka segeralah dan berlarilah untuk menuju Allah, menuju ampunan-ampunan Allah. Itu yang kemudian diingatkan oleh Allah dalam diri kita. Tapi yang ingat bukan hanya sekedar lisan. Iman itu bukan hanya sekedar lisan, tapi juga perbuatan, amal kita. Sehingga kemudian kalau kita hanya sekedar ngomong mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai hadis, banyak mencintai Al-Quran, banyak mencintai hadis Nabi, tapi nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis, dan nggak pernah baca sholawat. Terus cinta dari mana? Nggak ada. Itu hanya omongan, dan itu adalah kebohongan yang selalu menyelimuti dalam diri kita. Maka Nabi kemudian dawuh, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang itu berdosa. Semua orang berdosa. Enggak ada satupun manusia di alam dunia ini kecuali Nabi yang tidak berdosa. Enggak ada. Karena semua keturunan Bani Adam pasti melakukan dosa. Pasti itu. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baiknya dosa yang kita lakukan harus segera dimintakan ampunan kepada Allah. Harus bertaubat kepada Allah. Maka jangan pernah menunda pertaubatan yang kita lakukan. Apakah kemudian taubat itu hanya sebatas kita taubat, kita sholat? Enggak. Taubat itu bukan hanya sekedar sholat taubat sudah selesai, bukan. Tapi sholat taubat atau kita taubat kepada Allah itu harus dibarengi dengan perubahan amaliyah kita. Kita istighfar terus menerus kepada Allah, bagus, tapi amalia kita selalu menyakiti orang. Amalia kita selalu berbuat dosa kepada Allah. Berarti penyesalan yang kita lakukan atau dzikir yang kita lakukan itu hanya bagian dari lisan, tidak pernah ada di dalam amal perbuatan. Padahal dalam Al-Ghazali itu, kalau Al-Ghazali nyebut, manusia tidak akan pernah bisa dianggap sebagai manusia yang beriman jika dia hanya sekedar duduk mengatakan iman tanpa dibuktikan dengan perbuatannya. Tidak bisa. Nah, ini yang ada di dalam Imam Al-Ghazali. Sekalipun kita sadar bahwa kita adalah manusia yang selalu melakukan dosa, tapi Abu Hasan Syadzili itu jangan terlalu dalam untuk menyesali. Karena kalau kita menyesali sebuah dosa dan lain sebagainya, terus kita sesali, maka yang akan ada adalah tertipu itu, itiror itu. Tidak melakukan apa-apa, cukup menyesali, tidak melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka kalau Imam Abu Hasan Syadzili kalau melakukan dosa tidak perlu disesali sedalam mungkin. Kita menyesal, ya sadar kita melakukan penyesal, tapi segeralah untuk melakukan kebaikan dan merubah diri kita. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan itu menjadi hijab untuk membuka hijab kita dari Allah. Itu harus
segera melakukan ampunan dan taubat kita kepada Allah. Kepentingannya itu. Kenapa kita harus segera melakukan pertaubatan agar kita tidak terpenjara oleh dosa-dosa kita, agar kita terbuka hijab kita antara diri kita dengan Allah. Maka hapuslah dosa, mohon ampunkanlah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak yang disebutkan oleh para ulama, sehingga kemudian penyesalan itu bukan sesuatu yang jelek. Penyesalan itu kalau al-husnus shadiq menjadi sesuatu yang baik, yang membawa kita kepada kebaikan dan membawa kita selalu dekat kepada Allah. Kayak orang sakit. Orang sakit itu kalau sampai nyambangi orang sakit, lah ngeluh pada sakitnya. Saya tuh sakit, tak ngeluh terus terhadap sakitnya, tapi nggak pernah mau minum obat sembuh. Apakah kemudian berarti keluhan itu? Tidak berarti. Nah, sama dengan itu, saat kita menyesal terhadap perbuatan yang ingkar kita kepada Allah, tapi enggak melakukan perubahan, sama dengan orang sakit mengeluh terhadap sakitnya, tapi tidak pernah mau minum obat. Nah, itu bohong. Berarti keluhan yang ada dalam dirinya itu adalah bohong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita ambil dalam hikmah ini? Marilah kita selalu, kalau bisa, sucikanlah diri kita. Sucikanlah diri kita itu dengan cara berwudu. Kalau Imam Al-Ghazali dawuh, dengan dawamul wudu, wudu yang tidak pernah putus. Putusnya ketika tidur, pada saat tidur. Bangun tidur kita wudu kembali. Diusahakan seperti itu. Karena untuk melihat kesucian batin kita, salah satu caranya kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah kesucian zahir kita, dan itu adalah wudu. Gak bisa kita melakukan dawamul wudu sering-seringlah berwudu. Jangan hanya menunggu waktu sholat kemudian wudu. Jangan. Sering-seringlah berwudu. Sering-seringlah membaca istighfar kepada Allah. Mohon ampunkanlah semua dosa-dosa yang kita lakukan. Selalu berzikir kepada Allah. Itu yang diinginkan Allah, inginkan nabinya kepada kita semua. Baca Al-Quran, jangan pernah hilang. Setiap hari diusahakan kita baca Al-Quran semampu kita. Setiap hari. Masa kita kalah dengan baca WA kita? Ini kan problem. Kita kalah dengan baca WA, kita tinggalkan Al-Quran, nggak pernah dibaca, sedangkan media sosial setiap hari kita baca. Kita rubahlah, kita setiap hari harus baca Al-Quran. Mulailah dari sesuatu yang kecil, dari mulai zikir yang seperti ini dan lain sebagainya. Sesuatu yang kecil akan mengangkat diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah melihat amaliyah-amaliyah yang kita lakukan itu besar atau tidak. Tapi perbuatan yang kecil itu bisa menjadi sebab dari ridha Allah dan bisa menjadi sebab dia berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang ada di sini menjadi sebab kedekatan kita dengan Allah, menjadi sebab dari ridhonya Allah, menjadi sebab dari
semua perlindungan Allah kepada diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.